Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Deni Zayan dari kelas mesin 2C Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai turunan, rantai, dan baku. Kita langsung mulai aja. Hari ini kita akan membahas mengenai turunan, baku, dan rantai. Nah, apa sih itu turunan? Apa sih turunan? Dalam matematika, turunan atau derivatif adalah sebuah fungsi dan cara mengukur sensitivitas perubahan nilai fungsi terhadap perubahan pada nilai variabelnya. Sebagai contoh, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu mengukur kecepatan benda bergerak ketika waktu berjalan. Turunan adalah alat penting dalam kalkulus nih. Jadi turunan ini tuh penting banget dalam kalkulus, walaupun dia basic tapi sangat penting. Kalau kita nggak ngerti turunan, kita nggak bisa next tuh ke integral dan lain-lain, ke limit. Jadi turunan ini penting banget. Nah, yang pertama ini ada fungsi aljabar. Fungsi ini tuh disebutkan fx sama dengan ax pangkat n. F aksen x sama dengan n dikali ax pangkat n min 1. Nah, contohnya itu ada di sini. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x, f aksen x sama dengan 3x kuadrat ditambah 2. Nah, contoh selanjutnya lagi, ada fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 5, hasil, dan f aksen x sama dengan 4x. Nah, kalau misalkan di sini ada yang nanya, kenapa 5 jika diturunkan itu, ketika diturunkan nggak ada? Karena 5 itu bersifat konstanta. Nah, konstanta itu ketika diturunkan, dia itu habis. Karena eh, nominal yang nominal yang bersifat konstanta itu tidak diikuti variabel. Nah, ketika konstanta diturunkan itu yang sudah pasti habis, nggak ada nilainya lagi karena tidak diikuti oleh variabel. Beda dengan 2x kuadrat yang ada variabelnya gitu, itu bersifat variabel. Nah, selanjutnya ini ada fungsi eksponen. Yang pertama itu ada fx sama dengan pangkat x. Jika diturunkan, jadi tetap pangkat x juga. Lalu yang kedua, fx sama dengan a pangkat x. Ini ada kesalahan, harusnya f aksen x sama dengan a pangkat x dikali ln pangkat x. Ini juga ada contohnya. Fx sama dengan 2 pangkat x. F aksen x sama dengan 2 pangkat x dikali ln 2. Dan itu hasilnya, ln 2-nya ditentukan lagi. Selanjutnya ada fungsi logaritma. Yang pertama itu ada fx sama dengan log x. Jika diturunkan berarti f aksen x sama dengan 1/x ln 10. Lalu yang kedua itu ada fx sama dengan ln x. Jika diturunkan, f aksen x sama dengan 1/x. Nah, ini udah mulai agak ribet karena eh, sifatnya itu ada 6, yaitu fungsi trigonometri ini. Bisa dilihat di sini ada fungsi sin, ada fungsi cos, fungsi tan. Ini mana itu mereka jika diturunkan itu punya eh, akan bersifat berbeda semua. Jadi ada sin x, ada cos x. Jadi kalau misalkan sin x jika diturunkan itu jadi cos x kalau diturunkan jadi min sin x, kalau tan x jika diturunkan jadi secant kuadrat x, bisa juga jadi sin per cos kalau tan, terus kotangan x jika diturunkan jadi min kosekan 2x, kosekan pangkat 2x, lalu secant x jika diturunkan menjadi secant x dikali tan x, dan terakhir itu ada kosekan x jika diturunkan menjadi min kosekan x dikali kotangan x. Nah, di sini ada contoh dari fungsi trigonometri. Eh, Pertama itu ada fx sama dengan sin x diturunkan jadi jika diturunkan kan pasti jadi f aksen x sama dengan cos x. Nah, ini contohnya nih. Eh, fx sama dengan 2 sin x jika diturunkan menjadi 2 cos x. Karena sesuai dengan sifatnya tadi. Nih, kalau misalkan sin diturunkan itu udah pasti jadi cos x.
Nah, di depan juga ada konstantanya, di situ ada konstantanya, jadi konstantanya tetap ngikut aja. Tuh. Nah, di sini ada operasi hitung dalam diferensial. Saya ini memakai catatan saya sendiri, jadi saya langsung foto aja, karena cukup tricky kalau diketik. Yang pertama itu ada perhitungan jika sebuah fungsi dihadapkan dengan konstanta itu bagaimana. Nah, cara ngitungnya guys. Yang fungsi, di sini disebutkan kalau Y sama dengan K, K dikali Fx jika diturunkan Y aksen sama dengan K dikali F aksen X. Jadi K-nya ini di sini, K itu konstanta. Nah, F-nya itu, Fx-nya itu ya fungsi tadi. Terus kalau contohnya, di sini juga disebutkan kalau Y sama dengan 3 sin X jika diturunkan Y aksennya 3 cos X dan seterusnya. Di sini ada banyak juga nih contoh-contohnya. Ada ini ya di sini ada Y sama dengan 2 kotangan X, Y aksennya 2 min kosekan pangkat 2X, lalu diturunkan lagi, dirapiin, minusnya taruh di depan. Jadi min 2 kosekan kuadrat X. Itu. Di sini juga ada yang ln, Y sama dengan 5 ln X, Y aksennya sama dengan 5 dikali 1 per X, lalu dihitung 5 kali 1, jadi 5 per X. Nah, dari sini ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Di sini disebutkan Y sama dengan U ditambah U plus minus V, Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Jadi jika teman-teman melihat soal yang dimana tuh ada penjumlahan, ada pengurangan. Jadi langkah cukup mudah, kalian tinggal turunin dulu si fungsi awalnya sebelum diturunkan, lalu setelah diturunkan, kalian bisa langsung hitung aja gitu. Kalau misalkan si nominalnya itu nominal belakangnya atau variabel belakangnya itu sama. Misalkan di sini kan eh, 6x kuadrat plus 10x. Nah, itu kan beda nih, satu x kuadrat dan satu x doang. Jadi dia udah mentok aja, tinggal diturunin, terus sesuai deh, jadi tidak penjumlahan atau pengurangan. Tuh. Lalu di sini ada Y sama dengan 2 sin X min 3 cos X. Nah, kan kalau sin X itu kalau diturunkan kan berarti jadi 2 cos X. Nah, cos X jika diturunkan menjadi min sin X. Nah, di sini jadi 3 min 3 sin X. Karena di sini disebutkan soalnya itu dikurang. Dan cos X jika diturunkan menjadi minus juga. Jadi min ketemu min jadinya plus. Kayak di sini hasil akhirnya, ya aksennya 2 cos X plus 3 sin X. Nah, habis ini ada operasi perkalian. Di dalam operasi perkalian ini disebutkan bahwa U dikali V, Y aksennya U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Nah, kita harus, kalau misalkan awal-awal mungkin pasti harus pakai namanya pemisahan dulu nih. Kalau misalkan teman-teman masih kebingungan, apa sih kok U ada V, terus ada U aksen, ada V aksen, sebenarnya sama aja. Jadi kalau di sini nih ada 3x. Teman ya ini nih 3x kuadrat sama ada E pangkat X. Nah, 3x itu eh, misalkan di sini ada U, ya, sorry, ada U, ada V. Apa nih? Ada U kan ada V. Oke, ada U, ada V. Jadi kalian tinggal pilih aja nih, misalkan U-nya itu 3, jadi V-nya misalkan E. Kalian turunin 3-nya, berarti itu tadi jadinya U aksen. Kalau misalkan tadi V-nya, dia turunkan, jadi terjadi E pangkat X.
tinggal kalian masukin aja ke rumus yang sesuai disebutkan di awal. Ya di sini 2 sin X, 3 ln X. U-nya itu kan 2 sin X. Kalau U aksen, berarti jadi 2 cos X. Karena turunan sin itu jadi cos. Jadi 2 cos X dikali V. V-nya itu di sini 3 ln X kan soalnya. Nah, ditambah di aksen, di soalnya kan 3 ln X. Turunan 3 ln X itu 3 per X. Terus dikali sama U. U-nya itu kan di soal 2 sin X. Nah, kalian tinggal hitung aja di sini. Jadi aksennya itu hasil akhirnya 6 cos dikali ln X ditambah 6 sin X per X. Gitu. Selanjutnya ini ada operasi hitung diferensial pembagian. Nah, di sini disebutkan Y sama dengan U per V, Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V kuadrat. Nah, di sini contohnya ada Y sama dengan sin X per 4X. Y aksennya itu ada cos cos X yang dimana dapatnya itu dari eh, kan si cos X itu adalah U aksen. Nah, cos ini dapat dari sin X karena sin X jika diturunkan menjadi cos X dikali V. V-nya kan berarti 4X. Udah kita bisa dapat dari soal. Lalu di sini dikurang V aksen. V aksen ini berarti kan 4X. V aksen itu kan jika diturunkan jadi 4X jadi 4 dikali sin X yaitu U per 4X kuadrat. Hasilnya 4X cos X dikurang 4 sin X per 16X kuadrat. Lalu, karena kita di sini itu 16X kuadrat, yang kita bisa uraikan jadi 4 kali 4 dikali X kuadrat. Di depannya ada 4, jadi kita bisa coret-coret. Lalu bisa coret nih 4, 4 di awalnya kita bisa coret. Terus bisa hasil dari bawahnya itu jadi X cos X min sin X per 4X kuadrat. Nah, ada lagi nih contoh terakhirnya yaitu Y sama dengan sin X per cos X. Yang dimana sin X per cos X itu yang tadi saya sebutkan di awal bisa jadikan tan X. Begitu pula sebaliknya. Jadi tan X itu bisa jadi sin per cos. Gitu. Jadi hasilnya bisa cepat. Jadi Y aksen sama dengan secant kuadrat X. Tuh. Nah, selanjutnya ini ada Y aksen 4X pangkat sama dengan 4X pangkat 7 per 2X kuadrat. Langsung aja kita turunin jadi Y aksen sama dengan 10X pangkat 4. Next ada aturan rantai. Ini udah lumayan susah, udah lumayan tricky di sini karena uh, udah mulai dicampur-campur. Jadi udah mulai apa ya? Udah mulai pakai fungsi yang komposisi. Jadi kayak udah fungsi-fungsi yang tadi tuh di dalam satu soal gitu. Ada Y sama dengan F FU, U sama dengan GX. Jadi mana jadinya DY per DX sama dengan DY per DU dikali DY per DX. Tuh. Next, di sini ada fungsi eksponensial Y sama dengan E pangkat 2X. Y aksen sama dengan 2 kali 2X. 2 dikali E pangkat 2X. Ini kan fungsinya tetap sama kayak di awal. Yang dimana kalau eh, yang saya sebutkan di awal kayak, yang saya jelasin juga di awal, kalau fungsi eksponensial itu turunannya kayak di, nih, sama. Juga di bawah juga ada Y sama dengan E pangkat 6X plus 5. Y aksennya sama dengan 6 dikali 6X plus 5. Jadi, 6 itu kan yang di sini 6 itu sebagai eh, jadi U-nya lah. Jadi kita turunin dulu 6-nya ke bawah, baru dikaliin sama eh, si DY-nya. Tuh. Selanjutnya ada aturan rantai logaritma, yaitu Y sama dengan ln dikali ln 20X, contohnya di sini.
Y aksennya sama dengan 20 dikali 1 per 20X. Y aksennya sama dengan 1X. Selanjutnya ada Y sama dengan 2 ln 20X kuadrat. Turunannya Y aksen sama dengan 20X dikali 2 per 10X kuadrat sama dengan 40X per 10X kuadrat sama dengan 4X. Jadi gini ya teman-teman, kalau aturan nanti di logaritma. Nah, selanjutnya ini ada aturan rantai trigonometri. Nah, aturan rantai trigonometri ini lumayan cukup, lagi-lagi sih tricky kalau ada trigonometri soalnya. Karena agak lumayan ribet sih. Jadi contoh pertama di sini ada Y sama dengan setengah sin dikali 6X. Y aksen sama dengan 6 dikali setengah cos. 6 dikali 6X sama dengan 3 cos dikali 6X. Ini kita tinggal turunin aja kan tadi sin jika diturunkan menjadi cos. Lalu 6 yang di sini itu yang 6 yang fungsi 6 yang 6X ini di belakang. Kita pindahin ke depan. Lalu 6 dikali setengah kan berarti 3. Jadi hasilnya 3 cos 6X. Lalu selanjutnya, contoh keduanya ada Y sama dengan cosec 7X. Cosec kosekan dikali 7X. Y aksen sama dengan min 7 kosekan kali 7X dikali kotangan 7X. Sesuai dengan fungsi yang sebelumnya hasilnya. Lalu di sini juga ada Y sama dengan 30 sekan dikali 30X. Jika diturunkan Y aksen sama dengan 30 dikali 30 sekan 30 dikali 30X dikali tan 30X. Hasilnya jadinya 900 sekan 30X dikali tan 30X. Selanjutnya juga ada contoh soal lagi, masih ada dua. Ini bisa Y sama dengan 3 dalam kurung 2X kuadrat ditambah 5X kurung pangkat 10. Y aksen sama dengan 3 dikali 10 2X kuadrat plus 6 plus 5X pangkat 9. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya, kok jadinya pangkat 9, jadi 10-nya itu tetap 10-nya dipindahin ke depan, terus dikurangin 1, jadinya 9. Sesuai dengan fungsi yang di awal tadi, tetap dikurang 1, tapi n-nya dipindahin ke depan, dikali 4. 4x plus 5. 4x plus 5 ini dapat dari ini nih, 2x kuadrat plus 5x. Kalau diturunin jadi 4x plus 5. Sama dengan 30 dalam kurung 2x kuadrat plus 5x pangkat 9 dikali 4x tambah 5. Gitu. Nah, contoh soal yang terakhir nih. Y sama dengan setengah tan dikali 2x pangkat 4. Y aksen sama dengan setengah dikali 8x kuadrat sekan kuadrat kali 2x pangkat 4 sama dengan 4x kuadrat sekan kuadrat dalam kurung 2x pangkat 4 gitu. Mungkin cukup sekian dulu konten video saya mengenai turunan baku dan rantai. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.